Bapak Ibu yang terkasih, Salam. Marilah kita menyiapkan diri kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang keempat dengan mengambil saat hening sejenak. Cukup. Mari kita bangkit berdiri, menyambut Allah yang selalu berkenan hadir di tengah-tengah umat-Nya yang telah dikuduskannya, dengan pujian Kidung Jemaat nomor 17, bait yang pertama dan kedua. Jemaat kasih Tuhan, ibadah Minggu Paskah keempat ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Damai sejahtera Allah menyertai saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan Yesus adalah kepala gereja dan kitalah anggota-anggota tubuh Kristus yang telah disatukan di dalam kemenangan atas maut. Tuhan Yesus memelihara, menyelamatkan, dan menuntun umat yang dikasihinya. Seperti gembala mengembalakan domba-dombanya, maka kita pun dihimpun menjadi satu umat kekasih Tuhan, dan marilah kita bersama-sama dengan sukacita menyanyikan dan memujikan nama Tuhan, Kidung Jemaat nomor 15. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus adalah gembala yang setia, yang telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya. Tetapi kita, domba-domba gembalaannya, penuh dengan kelemahan dan kesalahan. Kita sering mendukakan hati Tuhan Yesus dengan ketidaksetiaan kita. Marilah kita menyesali segala dosa dan pelanggaran kita. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 33, suaramu kedengar. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Setiap orang yang telah menyesali dan bertobat dari segala dosanya, maka Allah berkenan atas pertobatannya. Oleh karena itu, terimalah anugerah Tuhan. Yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 16, yang demikian firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Yesus maha kasih.
Silakan untuk duduk. Sebelum menerima firman Tuhan, marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia. Puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, bahwa Engkau telah menyertai kehidupan kami hari demi hari. Dan pada saat ini Tuhan, berkatilah di dalam kami beribadah, dan Engkau berkati semua keluarga yang ikut beribadah pada saat ini. Ya Tuhan, berikan hati yang bersih, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Banyak sekali dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman pada hari ini kita ambilkan dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang demikian sabdanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan orang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus aku tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kasih di mana saja berada. Saya berharap dalam keadaan baik dan damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Khotbah pada hari ini dengan tema pemimpin yang rela menyerahkan nyawanya. Terambil dari Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Pembacaan firman Tuhan telah kita lakukan bersama, dan saat ini Tuhan memberikan pencerahan kepada kita semua. Di mana ada domba dan ada gembala. Gembala di belahan dunia sana termasuk orang-orang pinggiran yang tidak diperhitungkan karena gembala itu tidak berjabatan dan tidak berkedudukan. Dalam bahasa disebut bocah angon. Yang identik dengan malas, tidak mau belajar, dan tidak mau sekolah. Atau istilahnya tidak mau makan sekolahan. Lalu sering ditawari oleh orang tuanya mau dibelikan kambing agar digembalakan saja. Dan apa yang dikatakan bocah angon, itu tidak perlu diperhatikan. Karena dianggap mereka itu tidak berpengetahuan, karena tidak berpendidikan. Omongane cangon rasah digagas. Begitu. Gembala dan domba bagi anak-anak Tuhan sudah tidak asing lagi. Tetapi
Sering gembala dan domba itu tidak sinkron. Karena domba-domba itu mengikuti keinginannya sendiri. Jalan sesuai kehendaknya. Serong sana, serong sini, padahal gembalanya itu lurus ke depan. Tetapi di sini, gembala yang baik itu mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 11 tadi. Ini mengandung pengertian bahwa Tuhan Yesus itu mengandung perhatian, mengasihi, menolong, dan membela sampai titik darah penghabisan di kayu salib. Meskipun gembala itu dipandang sebelah mata oleh manusia, tetapi di dalam Alkitab, di dalam penglihatan Tuhan, justru gembala inilah dipakai Allah untuk memimpin umatnya. Dipakai Allah untuk menggembalakan domba-dombanya. Kita lihat kisah Nabi Musa. Nabi Musa meskipun di dalam istana dan lari ke Midian, kemudian menggembalakan ternak kambing domba Yitro, Imam Yitro. Kemudian dipanggil Tuhan. Yang tertulis di dalam Keluaran 7 ayat 1. Musa, lihatlah, aku mengangkat engkau sebagai Allah Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Seorang gembala dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir dan mengantarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Tuhan memakai Musa. Yang kedua, Raja Daud. Kita juga tidak asing lagi. Ia diurapi Tuhan tatkala masih mengembalakan ternak dombanya di padang. Ia diurapi Tuhan menjadi raja bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Filistin, untuk menghancurkan Baal dan penyembah-penyembah berhala, menuntun bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan. Ia dipersiapkan Tuhan untuk membangun bait Allah. Seperti apa yang dikatakan Raja Daud di dalam Pemazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Meskipun ia seorang raja, tetapi tetap rendah hati. Dan ia menganggap dirinya di hadapan Allah hanya domba saja, yang tiada artinya. Karena ia begitu besar merasakan zaman kasih Allah yang dipelihara hidupnya, dipimpin untuk memimpin bangsa Israel saat itu. Ia tidak menuruti hawa nafsunya, tetapi ia selalu berserah diri kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus. Setelah tadi Musa, Daud, sekarang Tuhan Yesus. Ia bersabda, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, tidak ada satupun orang di dunia ini seperti Tuhan Yesus, yang rela mau mengorbankan nyawanya untuk
orang-orang berdosa. Ini adalah menunjukkan jati diri Tuhan Yesus yang begitu perhatian, begitu mengasihi. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, bahkan mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan dunia. Sebagai gembala yang baik, apabila mempunyai domba 100, hilang 1, ia akan pergi mencari yang 1 yang hilang itu dan menemukannya kembali. Tetapi seorang upan yang bukan gembala, bukan pemilik domba itu, akan lari apabila ada serigala datang. Biarkan hilang 1, kan masih punya 99. Itulah yang dirasakan di dalam hati orang upan. Bukan seperti gembala yang baik. Gembala baik seperti Tuhan Yesus itu mengenal domba-dombanya. Dan domba-dombanya mengenal Dia. Seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Di tempat saya, beberapa tahun ada orang yang mengembalakan kambing. Tatkala ia berjalan, kambing-kambingnya itu mengikuti di belakang. Dan saat ada kambing yang makan tanaman, ia akan mengatakan, "Mbek." Kemudian kambing itu mendekati si gembala. Ia mengenal suara gembalanya. Itu adalah domba-domba yang baik. Tetapi domba-domba itu ada yang domba-domba yang nakal. Yang merasa kuat, gemuk, lalu merebut makanan ya dari yang lain. Gembala yang baik itu dengan suara lembut memanggil dombanya. Mungkin diberi nama satu dengan yang lain. Itu berbeda. Tetapi domba itu mengenal menjadi suara apa yang dikatakan oleh dombanya. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah sabda Tuhan yang senantiasa memanggil-manggil kita orang berdosa. Yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan kelegaan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi sebagai gembala yang baik, bagaimana apabila Anda sebagai gembala? Baik gembala di rumah tangga maupun di masyarakat. Apakah saudara dapat dan mau melakukan seperti Tuhan Yesus yang lakukan? Senantiasa mengasihi, memperhatikan, merawat, dan lain sebagainya. Dan mau berkorban demi orang-orang di sekitarnya. Inilah yang menjadi renungan kita hari ini. Bahwa Tuhan Yesus itu menjadi teladan. Tuhan kita yang Maha Kasih, yang mengorbankan nyawanya untuk kita orang-orang berdosa. Saat kita memimpin,
dan mengembalakan anggota keluarga kita. Itu hendaknya mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Kasihilah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Serta kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua hal inilah yang mesti dilakukan oleh gembala saat ini. Tuhan Yesus mengenal kita dan kita mengenal Tuhan Yesus. Kita sebagai umat tebusannya senantiasa mengharap tongkat dan gadanya yang membimbing kehidupan kita menuju jalan yang benar. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi, tidak hanya mengasihi manusia, tetapi seluruh makhluk di dunia ini. Maka tepatlah apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam saat hening. Jemaat dimohon bangkit berdiri. Kita akan nyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama dengan segala umat yang percaya di segala tempat dan segala zaman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas pemeliharaanmu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Engkau telah berkorban nyawa untuk kami orang-orang berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mohon berkat-Mu untuk umat-Mu di seluruh bumi ini. Negara kami, bangsa kami, gereja kami. Berikan hati yang bersih dan tulus sebagai gembala dan pemimpin yang senantiasa takut akan Engkau. Kami mohon zaman kasih-Mu Tuhan, untuk hamba-hamba-Mu yang sedang kesulitan dan hamba-Mu yang dalam kegelapan. Biarlah terang-Mu menyinari hati mereka dan mereka yang sedang sakit. Tuhan Engkau lawat dan Engkau berikan kesembuhan. Dan janganlah kami Kau bawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah sungguh pemurah dan penuh kasih setia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan?
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ucap syukur ya Allah. Kami rasakan kasih dan penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Namun kami mengakui ya Allah, seringkali kami melakukan kesalahan, seringkali kami melakukan dosa. Ampunilah kami ya Allah. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu bagi kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami belajar memberikan persembahan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami mengakui jauh dari apa yang Kau kendaki. Namun kami percaya, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh kuasa. Kami mohon Kau kuduskan persembahan ini, Engkau layakkan, sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami mohon urapan dan kuasa-Mu, sehingga melalui apa yang dilakukan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mengakui kelemahan dan keterbatasan kami. Kami mohon Kau sertai kami dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalaninya dengan penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang telah rela memberikan nyawanya sebagai ganti nyawa kita, yang telah menyerahkan hidupnya supaya kita boleh hidup di dalam Dia. Marilah kita berjanji setia kepada Tuhan Yesus sebagai pemimpin kita.
Jemaat kasih Tuhan, lanjutkanlah ibadahmu dalam ibadah kehidupan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah engkau dengarkan pada hari ini. Dan terimalah berkat-Nya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian seperti pada semula, sekarang hingga selama-lamanya. Amin.